Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G. Kami akan memaparkan materi yang telah diberikan untuk kami presentasikan, yaitu mengenai bab 10.20, yaitu tentang Internet Search Engine. Jadi, pertama-tama ini adalah anggota kelompok kami. Lalu tujuan materi pembelajarannya ini adalah memahami bagaimana search engine mengurutkan halaman, lalu mempelajari algoritma PageRank, serta menghubungkan konsep ini dengan algebra linear, terutama pada bidang nilai eigen dan vektor eigen. Nah, saya akan memulai dengan materi pembukanya. Di sini diberikan perumpamaan, yaitu terdapat dua orang, Alice dan Bob, di mana mereka berdua diberikan web, di mana web ini terdiri dari 6 halaman. Mereka berdua diberikan tugas untuk membuat strategi bagaimana cara mengurutkan web dengan halaman terpenting sampai halaman dengan tingkat kepentingan paling rendah. Semakin banyak kunjungan halamannya, semakin tinggi tingkat kepentingannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi yang dibuat oleh Alice. Alice membuat web graph seperti berikut, di mana maksud dari panah-panah ini adalah, misalkan ini halaman ke I dan ini halaman ke J. Nah, halaman I dengan panah ke J, berarti halaman I dapat keluar menuju halaman ke J. Jika tidak ada panah menuju ke halaman ke Z misalnya, berarti dia tidak dapat keluar menuju halaman ke Z. Nah, di mana ini berarti harus terurut. Nah, eee, di sini menunjukkan bahwa dari halaman 1 bisa menuju ke halaman 3, tetapi dari 1 tidak bisa menuju halaman kedua. Nah, dari web graph yang dibikin oleh Alice terdapat 4 kekurangan. Jadi yang pertama, dia mengabaikan aturan di luar ke-6 halaman yang diberikan, lalu mengabaikan tautan dari halaman ke halaman itu sendiri, dan mengabaikan tautan duplikat, serta menganggap tidak ada halaman yang menggantung. Nah, Alice ini dia melakukan web surfing, di mana dia mengklik salah satu halaman, asumsikanlah halaman 2 yang pertama dia klik. Nah, lalu dia menghubungkan ke halaman lain, lalu diulangi prosedurnya berulang-ulang. Dengan demikian dia menjelajah dari halaman yang satu ke halaman yang lain. Lalu Alice membuat beberapa percobaan, yaitu 10 kali percobaan, 100 kali sampai 20.000 kali percobaan, di mana dia melakukan kunjungan, di mana setiap satu klik merupakan satu kunjungan. Di sini dia mencatat tabel percobaannya. Nah, di sini terdapat keanehan, di mana setiap percobaan yang dia lakukan akan ada kelebihan satu. Contoh, dia baru masuk halaman, akan terhitung satu. Misalkan tadi halaman pertama itu masuk ke halaman yang kedua. Nah, contoh lagi biar lebih jelas, ada pada 10 kali percobaan, di mana total dari semua percobaan yang dilakukan adalah lebih satu dari 10, itu 11. Kita buktikan, 3 tambah 25 tambah 3, 8 tambah 08 tambah 2, 10 tambah 1, 11. Begitu juga untuk percobaan ke 100 sampai ke 20.000. Nah, untuk menyederhanakan agar bisa menentukan nilainya, Alice membuat tabel berikut lagi, tabel kedua, yaitu tabel perhitungan dari fraksi atau pecahan kunjungan tiap halaman sampai 4 tempat desimal atau 4 angka di belakang koma. Dari sini dapat kita lihat bahwa nilai-nilai tiap halaman itu berbeda, yaitu dengan nilai yang paling tinggi itu 2 dengan nilai 0,2712, disusul dengan halaman-halaman berikutnya dengan telah dapat dibuat kesimpulan dari 20 kali pengulangan atau percobaan, urutannya itu adalah halaman ketiga dengan memiliki tingkat kepentingan paling tinggi, disusul 6, 1, 2, 5, dan 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode Markov Matrix Approach. Nah, yang perlu diingat pada Markov Matrix Approach ini itu adalah Markov Matrix itu tersendiri. Nah, matriks ini merupakan sebuah matriks transisi yang dibentuk dari diagram Markov Chains. Nah, pada contoh ini itu kami juga menggunakan contoh yang di buku. Jadi diagram yang kami ambil itu juga sama seperti diagram yang di atas. Dan ini adalah salah satu contoh diagram Markov ya. Nah, Markov Chain sendiri adalah urutan dari suatu kejadian di mana peluang untuk menentukan masa depan itu hanya bisa dilakukan dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi tidak bisa dengan kondisi masa lalu, tapi kondisi yang sekarang. Akan saya langsung jelaskan saja ke tahap pengerjaannya. Yang pertama adalah kita harus membuat sebuah agency matrix berukuran n kali n, kita sebut juga dengan A ya. Nah, n itu melambangkan jumlah halaman pada web page yang dibuat. Pada contoh ini ada 6 halaman, jadi matriks ini berukuran 6 kali 6, seperti yang dapat dilihat pada matriks di bawah ini. Kemudian entry matriks tersebut bernilai 1 pada saat AIJ pada halaman kolom J memiliki link ke halaman garis pertama. Nah, jadi pertama untuk kolom ini bisa dinamakan seperti ini, berarti ini untuk kolom page 1, kolom page 2, kolom page 3, kolom page 4, dan seterusnya. Dan kemudian bisa juga dibentuk baris page 1, baris page 2, baris page 3, dan seterusnya. Nah, apa yang saya maksud dari tahapan 2 ini, itu contohnya pada kolom 1. Nah, dilihat dari diagram ini, itu upway-nya itu cuma ada ke halaman 3. Ya, jadi masukkan nilai 1 pada baris ketiga. Kemudian untuk page 2, itu upway-nya ada ke 1, berarti masukkan nilai 1 di sini pada baris pertama. Kemudian upway-nya yang kelima, dimasukkan lagi berarti di sini pada baris 5, nilai 1-nya. Kemudian yang terakhir itu keempat, berarti masukkan nilai 1 di baris keempat. Ya. Dan ini berlaku untuk seterusnya ya, sampai semuanya itu sudah dimasukkan ke dalam bentuk matriks. Kemudian, penjumlahan pada kolom ini itu menandakan jumlah outgoing dari page ini. Jadi misalnya ini ada kolom 1 ya. Berarti pada page 1 ini itu outgoing-nya 1. Dan untuk garis itu menandakan incoming-nya. Jadi berapa link yang masuk ke page pertama. Jadi gara-gara di sini ada 3, berarti link yang masuk ke page pertama itu ada 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap ketiga. Yang ini adalah tentang probabilitas dari setiap percobaan pada diagram. Asumsikan bahwa peluang dari setiap percobaan itu sama pada contoh ini ya. Nah, misalnya itu pada page 1 itu kan bisa ke page 3, berarti peluangnya itu ya 1 gitu. Berarti masuk ke 1 di sini. Kemudian untuk 2 itu kan dia bisa ke page 1, bisa ke page 5, dan juga bisa ke page 4 kan ya. Berarti ini ada 3 peluang yang berbeda, sepertiga, 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 karena sama ya. Jadi masuk sepertiga seperti ini. Kemudian untuk page 3 juga sama, dia ada ke 2, dia juga ada ke 6, dia juga ada ke 5. Selanjutnya juga proses yang sama terus diulang, nanti mendapatkan sebuah matriks transisi dari probabilitas yang telah didapatkan dari setiap percobaan. Nah, ini adalah matriks transisinya ya, dan ini juga disebut juga dengan Markov matrix ya. Dari kolom. Nah, untuk memastikan bahwa peluang itu sudah benar, itu jika kita tambahkan jumlah kolomnya seperti ini. Itu hasilnya pasti 1. Misalnya kolom berjumlah 1, kolom berjumlah itu 1, dan seterusnya. Kemudian ada tahap kelima, itu setelah membuat matriks transisi dari probabilitas yang telah didapatkan, kita dapat menentukan dari halaman berapa kita mulai. Ya. Nah, halaman 5 ini kita anggap sebagai initial point. Misalnya kita mulai dengan halaman 2. Nah, ini initial point itu juga sama dengan metode Harris yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kita mulai dari halaman kedua. Dapat dilihat kalau misalnya mulai halaman kedua, berarti nilai satunya itu cuma ada di baris kedua. Nah, untuk mencari peluang setiap beberapa kali klik, dapat menggunakan bonus XN sama dengan B ini adalah matriks transisi tadi, dipakatkan dengan N dikali X0. Di mana setiap entry pada XN merupakan peluang dari halaman berapa orang tersebut telah mengklik. Jadi N itu jumlah kliknya ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan dapat menerapkan prinsip diagonalization. Nah, Markov matrix ini itu diagonal resiko, jadi bisa juga berbentuk B sama dengan P dikali D
kali P inverse. Nah, nanti kalau misalnya dari pangkat 1, yaitu jadi P dP inverse, pangkat 2 EP, D kuadrat P inverse, itu juga mempermudah perhitungan. Nah, akan saya langsung terapkan saja ke hasilnya. Itu pada awalnya kan begini ya. Benar iterasi pertama, itu dikalikan dengan B yang ini. Ya. X0 akan dikalikan dengan B tadi, terus ini X0 akan dikalikan dengan B pangkat 2, dan seterusnya. Setelah melakukan pengulangan sebanyak 15 kali atau iterasi sebanyak 15 kali, didapatkan bentuk seperti ini. Nah, bentuk ini itu mirip, hampir sama dengan error yang benar-benar kecil dengan metode Alice. Dapat dilihat bahwa metode Alice membutuhkan ribuan klik, itu bisa di-solve dengan hanya 15 iterasi atau 15 pengulangan. Jadi perhitungan itu lebih efisien. Dan juga kalau misalnya dia makin besar, web page-nya atau makin besar matriksnya, itu perhitungan metode Markov ini juga masih memungkinkan. Baik, itu saja untuk metode Markov atau pendekatan dengan metode Markov. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya Siva. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syifa Safira dengan NPM 240635693. Kali ini saya akan menjelaskan tentang matriks link ke matriks transisi dalam bentuk page Nah, apa sih itu matriks link? Matriks link menunjukkan hubungan antara halaman web. Jika halaman J mempunyai link ke halaman I, maka IJ sama dengan 1. Jika tidak, maka IJ sama dengan 0. Nah, kenapa sih kita perlu matriks transisi? Alasannya itu ada 3. Yang pertama itu mesin pencari modelkan perilaku pengguna sebagai random software. Kita butuh matriks transisi P yang menunjukkan probabilitas berpindah antar halaman. Setiap kolom harus dijumlahkan sama dengan 1 karena total probabilitas sama dengan 100%. Berikut adalah rumus matriks transisi. Dengan BIJ adalah probabilitas pindah dari halaman J ke I, AIJ nilai dari matriks link, dan penyebut merupakan jumlah total link keluar dari halaman J. Berikut adalah contoh sederhana yang dapat kita lihat. Nah, jika kita menerima bahwa vektor dalam keadaan X pangkat K mendekati batas X sebagai K, jumlah klik mouse bertambah tanpa batas, maka dapat disimpulkan bahwa X sama dengan BX, yaitu X adalah vektor eigen dari B sesuai dengan nilai eigen 1. Jika X diskalakan sebagai entry-entry ber di plus 1, maka entry-entry X dapat diartikan sebagai fraksi waktu yang kita harapkan untuk dikunjungi setiap halaman seiring dengan bertambahnya jumlah klik mouse tanpa batas. Misalnya dengan bantuan sistem aljabar komputer seperti MATLAB, seseorang dapat menunjukkan bahwa untuk matriks B seperti itu adalah sebagai berikut, dengan X sama dengan 1 per 110 dikali dengan 17, 15, 30, 12, 15, dan 21 yang akan mendekati 0,1545, 0,1364, 0,2777, 0,1091, 0,1364, 0,1909 yang dapat kita perbandingkan dengan tabel 2 di mana Alice punya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Aurelia dengan NPM 24063555956 dari kelompok G. Ingin menjelaskan mengenai bab strategi. Di saat ini kita akan bahas bagaimana cara Alice menghitung peringkat halaman web. Dia menggunakan metode berdasarkan seberapa sering halaman dikunjungi oleh pengguna. Tapi ada masalah kalau ada halaman terisolasi. Halaman itu tidak memiliki link ke halaman lain. Akibatnya halaman tersebut tidak pernah dikunjungi dan mendapat peringkat 0. Ini membuat perhitungannya jadi tidak akurat. Pada gambar ini ditunjukkan dua diagram wave graph, di mana diagram A ini adalah contoh jaringan halaman yang terpisah-pisah, sedangkan B adalah jaringan yang lebih terhubung. Masalahnya muncul saat beberapa halaman tidak terhubung, sehingga mereka tidak pernah mendapat kunjungan dan akibatnya punya peringkat 0. Untuk mengatasi masalah tadi, Bob membuat asumsi baru. Dia tidak hanya mengikuti link dari halaman yang sedang dikunjungi, tapi juga memberi kemungkinan untuk berpindah ke halaman manapun secara acak. Ada yang namanya faktor rendaman atau delta. Misalnya, dengan kemungkinan delta dia akan mengikuti link, dan dengan kemungkinan 1 min delta dia akan pindah ke halaman secara acak. Jadi semua halaman mempunyai peluang untuk dikunjungi. Berikut adalah rumus strategi Bob. Bob menggantikan matriks transisi yang digunakan oleh Alice dengan matriks baru yang menggabungkan faktor rendaman. Rumusnya adalah MIJ sama dengan delta BIJ plus 1 min delta per n. MIJ adalah elemen matriks transisi baru Bob, BIJ adalah elemen matriks transisi yang digunakan oleh Alice, delta adalah faktor rendaman, n adalah jumlah total halaman di web. Di sini bisa terlihat bahwa bahwa dengan metode Alice beberapa halaman seperti halaman 4, 5, dan 6 nilainya jadi 0. Tapi dengan metode Bob semua halaman mendapatkan nilai karena ada kemungkinan berpindah ke halaman tersebut secara acak. Dari strategi Bob dengan faktor rendaman delta sama dengan 0,85, peringkat halaman jadi lebih realistis. Halaman yang sebelumnya tidak pernah dikunjungi sekarang punya nilai. Urutan halaman berdasarkan strategi Bob adalah 3, 6, 1, 2, 5, 4. Jadi sistem ini lebih adil karena mempertimbangkan semua halaman di jaringan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.